model racun yang sistemik ditambah dengan ini dan dosisnya sedikit agak diperbanyak, itu hasilnya insya Allah lebih jos. Dan ini daripada berlama-lama mau saya praktekkan caranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Calon Kaji. Alhamdulillah pemirsa, kita bisa berjumpa lagi. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan sehat, juga dalam keadaan yang selalu berbahagia. Untuk menyingkat durasi di video kali ini, saya ingin berbagi tutorial. Karena di salah satu video saya itu ada sebuah pertanyaan begini pemirsa. Pertanyaan ini menyangkut mengenai batang pisang. Jadi kalau nggak salah pertanyaan itu seperti ini pemirsa. Kalau untuk membunuh batang besar itu bagaimana mas? Nah ini saya sebenarnya agak bingung. Batang besar itu yang ditanyakan itu batang pisang atau batang kayu. Tapi saya meyakini bahwa pertanyaan ini ditujukan untuk batang pisang, karena pertanyaan itu muncul pada konten yang membahas masalah pisang. Jadi di video kali ini saya ingin sedikit berbagi caranya mengenai membunuh batang pisang atau mematikan batang pisang yang bisa cures sampai ke bonggol tanpa harus menebang. Jadi pada dasarnya membunuh dan mengobati batang pisang itu prosesnya hampir sama dengan mengobati. Alat yang digunakan pun seperti ini pemirsa. Ini saya menggunakan alat suntik. Dan mengenai racun yang kita gunakan itu saya menggunakan racun yang seperti ini. Karena biasanya kalau kita membeli obat atau membeli racun rumput itu baik yang kontak maupun yang sistemik itu biasanya ada obat yang dibungkus plastik atau semacam ini atau seperti ini. Nah inilah yang saya gunakan untuk membunuh batang pisang tersebut. Jadi kalau kebetulan ini memang tidak ada, sampean bisa menggunakan trap. Atau kalau trap nggak ada dan kayak gini nggak ada, ya sudah pakai saja racun rumputnya yang diseduh, tapi sedikit agak diperbanyak dosisnya. Jadi kalaupun mengenai proses pengaplikasiannya atau caranya itu sebenarnya hampir sama dengan kalau kita mau mengobati atau membunuh penggerek batang pisang. Jadi ini nanti saya bagikan caranya. Dan ini racun rumput yang saya gunakan ini warnanya sedikit agak biru karena ini memang racun kontak yang saya tambahi dengan racun rumput yang model seperti ini. Sebenarnya yang baik itu yang model racun yang sistemik ditambah dengan ini dan dosisnya sedikit agak diperbanyak, itu hasilnya insya Allah lebih jos. Dan ini daripada berlama-lama mau saya praktekkan caranya. Nah ini batang pisang yang mau saya matikan ini, karena memang ini sebelum saya lanjutkan proses penyuntikannya, saya ingin sedikit sharing. Ini kebun saya yang ini saya kolaborasikan dengan pisang mas, dan ternyata pemirsa, ketika kita menanam pisang mas terlalu rapet atau terlalu banyak di kebun kopi, ya bersiap-siaplah sampean untuk sedikit agak menyesal. Kecuali kalau kebun kopinya itu memang sedikit tidak bisa diharapkan kopinya, ya monggo tanamin pisang yang banyak. Tapi kalau sampean masih berharap banyak hasil kopinya, ya monggo tanam tapi jangan banyak-banyak, karena saya sudah mengalami ini hancur pemirsa. Selain memang kena panas, ini pisangnya terlalu rapet, jadi kebunnya sedikit agak hancur. Makanya ini sedikit saya kurangi batang pisangnya.
Ini saya pastikan dulu kameranya agak tinggi, jadi biar sedikit agak jelas. Dan ini kebetulan batang yang ini tinggal saya tunggu pembuahan yang terakhirnya. Dan untuk anak-anaknya ini akan saya matikan semua. Jadi ketika ini nanti buah yang terakhir, yang lain sudah tidak hidup lagi. Saya sudah banyak pemirsa yang seperti yang di situ sudah saya suntik. Jadi udah banyak yang saya kurangi karena memang kopi saya benar-benar hancur. Dan ini langsung saya praktekkan saja. Ini prosesnya. Jadi pastikan sampean memiliki alat suntik yang seperti ini. Ya, ini prosesnya hampir sama dengan kalau kita mau membasmi penggerek batang pisang. Jadi ya tinggal kita tancapkan saja seperti ini, terus kita tekan puntir. Dan kalau sampean ingin mempercepat proses kematiannya, ya tinggal tambahkan saja dosisnya pemirsa. Dosisnya tambahkan, ya insya Allah cespleng. Sama kalau kita membasmi rumput itu kan, kalau dosis herbisidanya banyak, ya insya Allah itunya matinya cepat. Ini pastikan tembus ke dalam pemirsa. Ini pastikan jarum ini kena di tengah-tengah bonggol. Ini terus kita coba untuk mematikan yang kecil. Tinggal kita suntikkan saja, kira-kira masuk di tengah-tengah batang pisangnya. Tuh, dan yang ini juga saya matikan sekalian. Ini karena membunuh batang pisang itu pemirsa, kalau cuma kita kadang-kadang ada yang kita potong separoh di sini lalu kita dengklehkan, atau kita kita ambrukkan tapi nggak putus, itu biasanya anaknya masih tetap hidup-hidup juga. Karena ada yang bilang pisang itu pantang mati sebelum berbuah. Dan kalaupun batang yang kita potong separuh terus kita ambrukkan atau kita robohkan itu, kalaupun yang itu mati, akan numbuh anak-anak yang baru. Jadi kalau kita menggunakan obat itu, terutama yang bagus obat sistemik pemirsa. Obat sistemik itu insya Allah matinya akan merembet sampai ke bonggol, karena bonggolnya itu nanti busuk. Dan kalau bonggolnya sudah busuk, insya Allah bonggol itu tidak akan menumbuhkan anak-anak yang baru. Sahabat tani dan sahabat YouTube dimanapun Anda berada, mungkin itu saja video yang bisa saya bagikan. Mudah-mudahan video ini sedikit bisa memberikan informasi kepada sampean, terutama kepada sampean yang bertanya. Dan saya ucapkan terima kasih karena Anda sudah hadir di video saya. Dan saya minta maaf karena membalesnya sedikit agak lama, karena selain saya YouTuber pemula pemirsa, itu kadang-kadang ya namanya YouTuber kecil itu kadang-kadang ya kehabisan pulsa dan segala macam pemirsa. Jadi nggak bisa, begitu ada komen itu nggak bisa langsung bales. Salam tani, salam sukses, salam bahagia, selalu berbahagia walaupun menjadi petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.